Shalom anak-anak semua, apa kabar hari ini? Kita percaya bahwa anak-anak dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kembali kita ada di dalam ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 28 Maret 2021. Kita percaya bahwa anak-anak di pagi hari ini sangat sukacita karena anak-anak sudah menantikan jam untuk beribadah dengan Tuhan. Karena itu anak-anak semua, mari kita tinggalkan aktivitas bermain kita. Kita boleh ada di setiap rumah tangga kita masing-masing, kita duduk dengan rapi, kita ambil Alkitab kita, dan mari kita ambil sikap doa yang baik untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Karena itu anak-anak, dengan terus kita mengikuti protokol kesehatan, dalam kebaktian pun mungkin ada teman-teman kita yang bergabung di rumah kita. Saya minta untuk kita semua boleh duduk, menjaga jarak, menggunakan masker, sehingga ketika kita beribadah pun kita bisa beribadah dengan leluasa, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Karena itu adik-adik, selamat beribadah untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online Par Karmel Fatululi. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Melan dan kakak didampingi oleh Kanata. Halo Kanata. Ada juga Kak Yesri, halo Kak Yesri. Ada Kak Feli, halo Kak Feli. Dan sebentar doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Dewi. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Esther. Dan pembawa firman ada Karina. Baik adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kakak jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, bagaimana cara Musa dan hari ini kurasa bahagia. Bagaimana cara Musa lewat laut kosong.
Salam adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau membimbing kami sampai dengan saat ini. Bapa manis yang kedian sorga, tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami undang Engkau hadir bersama kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semua, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak harap adik-adik semua duduk yang rapi, duduk yang manis untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Oke, baik adik-adik, ini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang tenang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita minta tuntunan dan pimpinan dari Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekolah minggu walaupun online Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati akan setiap kami, berkati hati dan pikiran kami agar sebentar firman-Mu tidak lalu begitu saja, namun boleh tinggal dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami karena kami sudah siap mendengar. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20a. Di bawah perikop Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengenyamkan sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya.
Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Oke, baik adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengawali perenungan pada pagi hari ini, Kak Karina mau mengajak adik-adik semua untuk menyaksikan video singkat berikut ini.
sekian video singkat yang sudah tadi kita nonton bersama-sama. Nah adik-adik, video yang tadi sudah adik-adik nonton itu bercerita tentang pembulian atau membuli. Video yang tadi adik-adik nonton itu ada seorang anak, dia dibuli di sekolahnya. Ketika dia pergi ke sekolah, dia masuk ke dalam kelasnya. Ketika dia membuka pintu tanpa disadari bahwa sudah ada tempat sampah di depan pintu itu. Dia berjalan masuk, lalu dia menabrak tempat sampah itu dan dia terjatuh. Di situ teman-temannya mengata-ngatai dia, menertawakan dia, mengolok-ngolok dia. Ketika itu dia bangun dengan rasa malu, dengan rasa tidak percaya diri, dia kembali ke tempat duduknya. Saat kembali ke tempat duduknya, teman-temannya terus mengata-ngatai dia, menertawakan dia, mengolok-ngolok dia. Tidak sampai di situ, selama dia bersekolah, teman-temannya selalu mengolok-ngolok dia, mengganggu dia, sehingga dia tidak rasa nyaman, tidak rasa nyaman dan tidak percaya diri. Nah adik-adik, pembulian yang dialami oleh si anak ini berlangsung terus-menerus hingga pada suatu saat ketika dia sedang berjalan, dia menemui teman-temannya. Di situ teman-temannya memukul dia, membuli dia dengan cara memukul dia hingga dia terjatuh sampai tidak berdaya. Saat itu dia bangun, dia dengan rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, rasa tidak percaya diri, dan dia mengalami trauma tersendiri. Nah adik-adik, ketika itu dia pergi dari sekolah, dia pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan dia berjalan, dia menyalahkan dirinya. Mengapa teman-temannya melakukan hal ini terhadap dia? Apa salahnya dia sehingga teman-temannya melakukan hal tersebut kepada dia, membuli dia? Dari situ dia mempunyai trauma tersendiri karena diperlakukan dengan tidak adil oleh teman-teman sekelasnya. Ketika dia sampai di rumah, dia mengurung diri, dia menjadi seorang anak yang murung, seorang anak yang tidak mau bergaul dengan orang lain, dan dia ingin merasa sendiri. Di situ dia mengalami putus asa, dia mengalami kekecewaan, dan pada akhirnya dia ingin bunuh diri. Tapi adik-adik, ada 2 orang temannya yang selalu bersama-sama dengan dia hingga pergi ke rumahnya. Mereka ingin melihat dia. Ketika mereka menengoknya dalam rumahnya, mereka melihat si anak ini sudah tidak berdaya. Raut wajahnya mengalami keputusasaan yang sangat hebat. Di situ teman-temannya menyemangati dia sehingga dia bisa bangkit kembali dari keterpurukannya itu. Mereka mengajak dia pergi keluar berjalan-jalan, dan sampai di suatu tempat, ketika mereka bertiga berjalan-jalan, mereka menemui 2 orang temannya ini yang biasa membuli si anak ini. Di situ, si anak ini mengalami rasa trauma. Dia mengingat kembali apa yang telah kedua orang temannya ini lakukan kepada dia. Lalu, kedua orang temannya ini pergi dan meminta maaf kepada si anak. Dan juga menyesali setiap perbuatan yang mereka lakukan. Tapi sikap baik dari si anak ini, dia tidak membalasnya atau memukul anak-anak ini atau mengata-ngatai, mengolok-ngolok anak ini, tetapi dia menerima maaf dari teman-teman yang suka membulinya ini. Nah adik-adik, dari video ini kita boleh belajar tentang jangan membuli. Karena membuli ini merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Membuli ini merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Seperti firman tadi berkata bahwa serdadu-serdadu dan pasukannya ini mereka berkumpul, mereka mengolok-ngolok Tuhan, mereka memukul Tuhan, mereka meludahi Tuhan. Itu merupakan sikap pembulian. Kita jangan mencontoh sikap dari serdadu dan pasukan-pasukan ini. Dalam firman ini tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan membalas ini, bahwa Yesus membalas perbuatan dari serdadu-serdadu dan pasukan-pasukannya. Tetapi Yesus tetap memaafkan mereka dan mengasihi mereka.
Itu adalah salah satu contoh sikap yang harus kita ikut dari Yesus Kristus. Nah adik-adik, kakak mempunyai sebuah contoh perumpamaan seperti ini. Ketika kita ada bersama-sama dengan teman kita, lalu kita mengata-ngatai dia, kita mengolok-ngolok dia. Tanpa kita sadari, kita sedang mengata-ngatai Tuhan kita sedang mengolok-ngolok Tuhan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan kita anak-anaknya seturut dan segambar dengan rupa Allah. Nah daripada itu, kita anak-anaknya tidak boleh mengikuti hal yang dilakukan oleh serdadu-serdadu tersebut. Nah adik-adik, di minggu sengsara yang ke-7 ini, Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membuli. Yang sudah membuli berhentilah membuli. Dan yang kena dampak dari bully ini, memaafkan orang yang membuli mereka. Tuhan mau bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling menghormati dan mencintai satu dengan yang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, tetapi kakak ingatkan sekali lagi untuk persembahan yang telah adik-adik siapkan. Selesai sekolah minggu, adik-adik bisa mengantarkannya ke kakak-kakak pengajar di lingkungan adik masing-masing. Kini tiba saja kita akan menyanyikan pujian yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Esther. Mari adik-adik kita menyanyikan pujian yang berkata, Aku mau cinta Yesus. Cinta
Baik, mari kita semua ambil sikap doa, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lihat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih dan kebaikan-Mu. Engkau telah membimbing kami dari ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga sampai saat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kiranya apa yang kami puji, apa yang kami muliakan hanya untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Kami juga sudah dilawat oleh firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau urapi kami dari yang kecil hingga yang remaja, agar apapun yang kami dengar Bapa tidak lalu begitu saja, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati kakak pengajar yang telah memberitakan firman Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati anak-Mu ini Tuhan, agar anak-Mu ini semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Bapa. Kami juga telah memberikan persembahan. Mari Bapa Engkau memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan, agar persembahan itu berbau harum di hadapan hadirat Bapa. Saat ini Tuhan kami mau membawa beban pergumulan kami. Mari Bapa Engkau memberkati kami yang dari kelas kecil hingga remaja Tuhan. Engkau mengetahui segala pergumulan kami, apa yang kami cita-citakan Bapa. Mari Engkau memberkati Tuhan, agar semuanya itu boleh jadi dalam nama Bapa. Memberkati orang tua kami Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tetap sertai mereka semua. Berikan mereka kesehatan Tuhan, agar mereka tetap kuat Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat pengajar-pengajar kami. Segala pergumulan mereka Tuhan, Engkau mengetahui. Mereka bergumul untuk pekerjaan mereka Bapa, cita-cita mereka masa depan. Tuhan Yesus tetap sertai mereka semua, agar mereka senantiasa semakin bertambah-tambah dalam Engkau. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kedua pendeta kami. Mari Bapa Engkau memberkati kedua abdi Allah ini Tuhan. Mereka yang menggumuli keluarga mereka yang menggumuli jemaat-jemaat mereka. Mari Bapa Engkau senantiasa memberkati kedua hamba-Mu ini Bapa. Memberkati juga presbiter yang ada di jemaat ini Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa buat pemerintah kami Tuhan, mereka yang berdiri di garis terdepan. Mari Bapa Engkau tetap menyertai mereka, berikan mereka kekuatan yang ekstra Tuhan, agar mereka boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat virus yang ada ini Tuhan. Mari Bapa, virus ini meresahkan, tetapi kami yakin dan kami percaya ketika kami selalu berdoa meminta kepadamu, Engkau akan membuka jalan bagi kami semua. Kiranya Engkau masih memberkati kami Tuhan, agar kami semua mendapat kesehatan dan kekuatan hanya berasal daripadamu Bapa. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Mari Bapa Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan, agar kegiatan kami yang lain memuliakan nama-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan, mengampuni setiap dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021. Di tempat ini kami selaku pengajar-pengajar Gemit Karmel Fatululi mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti sekolah minggu online ini, dan terima kasih pula kepada setiap orang tua, bapak, mama, sanak saudara yang telah memfasilitasi anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Untuk setiap anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, kami informasikan untuk mengikuti ibadah puasa yang terakhir pada hari Jumat nanti, yang akan dilaksanakan tepat dari jam 7 pagi dan akan dibuka puasa pada jam 6 sore. Karena itu selamat anak-anak mengikuti puasa, dan biarlah kasih Kristus tetap menyertai kita. Dan terus mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, pakai sabun, kemudian juga menjaga jarak dengan setiap orang di samping kiri kanan kita. Dan yang paling utama adalah terus berdoa biarlah kiranya COVID ini boleh berlalu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena itu kembali kami mengingatkan kepada anak-anak untuk kembali beribadah sekolah minggu online pada minggu depan. Karena itu jangan pernah bosan-bosan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih. Akhirnya kami dari setiap pengajar mengucapkan Shalom.